menjelaskan tentang nilai-nilai syariah dalam bisnis. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Duri Nurmanggung dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang nilai-nilai syariah dalam bisnis. Nilai-nilai syariah dalam bisnis terbagi menjadi 7 bagian. 1. Komponen pokok agama Islam. 2. Kepemimpinan Rasulullah SAW. 3. Rukun iman. 4. Salat pembentuk karakter. 5. Berpuasa. 6. Zakat. 7. Haji. Dan di sini akan menjelaskan tentang komponen pokok agama Islam. Komponen pokok agama Islam terbagi menjadi 3: akidah, syariah, akhlak. Akidah, sistem kepercayaan Islam atau akidah dibangun di atas 6 keimanan yang lazim disebut rukun iman. Rukun iman meliputi keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada. Adapun keterkaitan setiap muslim kepada Islam yang harus dijiwai setiap muslim adalah meyakini bahwa Islam adalah agama yang terakhir, agama yang benar di sisi Allah, agama yang universal dan berlaku untuk semua manusia. Dan yang kedua, syariah. Syariah adalah sistem nilai Islam yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Kaitan ini Allah disebut sebagai syari atau pencipta hukum. Sistem nilai Islam secara umum meliputi 2 bidang. Syariat yang mengatur hubungan manusia dengan vertikal kepada Allah, syariat yang mengatur hubungan manusia secara horizontal, dan yang ketiga akhlak. Akhlak dalam pandangan Islam. Akhlak merupakan cerminan dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. Karena akhlak baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Inilah misi diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kategori menjadi 5 dalam akhlak. Akhlak kepada Allah, orang tua, manusia, keluarga, dan lingkungan hidup. Adapun yang kedua, kepemimpinan Rasulullah SAW. Ada 4 sifat kepemimpinan Rasulullah yang menjadi kunci sukses dakwah. Yang ke-1, sidik, artinya bersikap jujur. Sifat jujur mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin. Jujur untuk menghargai orang lain, jujur untuk mengakui kesalahan dan kekurangan, serta jujur dalam menyampaikan fakta dan kebenaran. Dan yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Dan yang ketiga, tabligh, mengomunikasikan pesan kebenaran. Dan yang keempat, fatona, artinya cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Oktora dari kelas manajemen E. Saya akan memaparkan materi tentang C. Rukun iman. Rukun iman menurut bahasa artinya membenarkan, dan iman menurut syariat Islam bermaksud mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Pengertian iman juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kepada Rasulullah, Jibril bertanya, "Beritahukanlah kepadaku apa itu iman." Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Rukun iman ada 6. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah. 4. Beriman kepada rasul-rasul Allah. 5. Beriman kepada hari akhir. 6. Beriman kepada qada dan qadar. D. Salat pembentuk karakter. Salah satu karakter penting yang dibentuk oleh salat adalah menumbuhkan sifat kejujuran dalam diri seseorang dengan senantiasa berperasaan bahwa setiap tindakan selalu diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sedang melakukan sesuatu yang menyeleweng, maka kita harus sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Sania Salma Hakim dari Manajemen E 2019.
Di sini saya akan menjelaskan tentang materi nilai-nilai syariah dalam bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berpuasa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian puasa terlebih dahulu. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri, dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bertujuan mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa bukan hanya mereka yang rajin sholat, membayar zakat, dan haji, tetapi juga mereka yang meninggalkan perbuatan tercela dan perilaku yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ibadah puasa sebenarnya tidak saja menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seks, tetapi juga dari segala perilaku yang tercela dan terlarang dalam agama. Dengan demikian, seorang yang benar-benar berpuasa akan berusaha meninggalkan segala yang diharamkan, seperti judi, korupsi, menerima suap, berbohong, menggunjing atau gibah, dan termasuk memakan dan mempraktikkan riba atau bunga. Puasa bukan saja membina dan mendidik kita agar semakin taat beribadah, tetapi juga agar semakin bagus akhlak kita, termasuk akhlak dalam muamalah. Akhlak dalam muamalah mengajarkan agar kita dalam kegiatan bisnis menghindari judi, penipuan dan riba, serta perilaku tercela lainnya seperti dusta dan manipulasi. Selanjutnya ada zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim. Dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, bahwa dengan berzakat, golongan kaya dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin. Maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin, sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya. Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Selanjutnya ada haji. Haji adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Menurut para ulama, syarat wajib haji ada 5. Yang pertama ada Islam. Maksud di sini orang yang mengerjakan haji wajib beragama Islam. Jika ada orang non-Islam ingin berhaji, maka ia harus bersyahadat terlebih dahulu, lalu melakukan kewajiban sebagai Islam seperti sholat, puasa, zakat, ibadah lainnya. 2. Berakal. Maksudnya waras atau tidak gila. Konsekuensinya orang yang tidak berakal tidak terkena beban kewajiban agama. Yang ketiga ada balik. Balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan untuk berhaji sampai ia menginjak usia balik. Yang keempat ada merdeka. Maksudnya orang yang bebas atau bukan budak yang terikat tanggung jawab pada orang tuanya. Yang kelima ada mampu. Mampu yang dimaksud dalam syarat haji adalah yang pertama ada mampu membayar biaya perjalanan haji, yang kedua mampu mencukupi nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, yang ketiga mampu melunasi hutang-hutangnya, 4. Mampu secara fisik dan ilmu manasik. Ya, itulah materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.